semua aspek yang ada di diri Pak Ganjar itu buat saya sangat relatable, sangat suitable, sangat cocok sama anak-anak muda. Tugas partai itu bukan sesuatu yang peyoratif kok, bukan sesuatu yang kemudian meremehkan, merendahkan, atau menempatkan Pak Ganjar di posisi hina, enggak. Petugas partai itu bukan sebuah kehinaan, itu penghormatan. Sekarang kita jujur-jujuran. Semua capres yang ada, semua politisi yang ada, mana sih yang bukan petugas partai sebenarnya? Semuanya juga petugas partai. Artinya partainya yang menugaskan dia. Tiba-tiba salah omong, diculik. Itu bahaya, nggak dibawa ke kafe, bos. Para tokoh politik yang hari ini masih ada di pentas Indonesia, itu terlibat dalam peristiwa itu. Sekarang semua, hampir semua elit politik kita yang hari ini standing here, itu terlibat dalam peristiwa itu. Masalahnya, di sisi mana? Ya, itu dia. Kita mau memilih sisi pro, kekejian ekstrim, berdarah-darah, penuh penculikan, penuh ratap tangis, penuh kehilangan yang itu, atau mau memilih pemimpin dan elit politik yang berada di sisi sebaliknya, yang melawan ini semua. Pilihannya ada di tangan 60% anak-anak muda tadi. Tapi namanya putus dari mantan itu, kalau mau CLBK diingat lagi bos, dulu nyakitinnya seberapa parah gitu loh. Halo pemirsa Cokro TV, bersama saya Nong Darul Muhammadah dalam program acara Seruput Kopi. Seruput Kopi kali ini saya kedatangan anak muda hebat nih. Kalau saya baca-baca ininya nih di Google-nya gitu. Wah, saya ngerasa luar biasa nih. Aryo Seno Bagaskoro. Terima kasih. Selamat sore. Saya manggilnya Bu Nong, Mbak Nong. Nong aja. Oh, Mbak Nong, ya. Biar saya tetap kelihatan muda kayak kamu kita, kan. Iya, masih jadi kayak adik kakak gitu ya. Satu generasi. Iya, iya. satu Siap. generasi. Seno, panggilnya apa? Aryo, Seno atau Bagas? Seno. Seno ya, dikenalnya kamu Seno ya. Seno, iya. Jadi Seno ini kelahiran tahun 2001 ya? 2001. 2001 berarti usia 21 tahun. Menuju ke 22. Menuju 22 tahun. Dan kalau pemirsa Cokro TV baca-baca ya di media, Seno ini sudah ditunjuk sebagai salah satu Jurkamnas ya untuk pemenangan calon Presiden Ganjar Pranowo. Ya. Luar biasa. Jadi bersama Mas Alam ya. Mas Alam, Mas Gibran ya. Mas Gibran dan masih banyak yang lain. Iya, yang lain-lainnya ya, yang lain-lainnya itu lain-lain. Lain-lain. Tapi yang udah disebutin itu adalah Mas Gibran, Mas Alam dan Seno. Mas Seno gitu. Keren. Selamat nih Mas Seno ya. Wah, ini Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini beban besar. Jadi bukan alhamdulillah kamu ya. Ini innalillahnya dulu baru alhamdulillahnya. Nanti gitu. Ya. Mudah-mudahan alhamdulillahnya kalau sukses. Tanggung jawab besar. Ya, nah, kayaknya nih ditunjuknya Seno atau anak-anak muda itu yang 3 orang ini, Alam, Mas Gibran yang sekarang menjadi wali kota Solo itu karena kita melihat dalam data di KPU untuk pemilih muda itu sekitar 110 juta, 60% dari jumlah hampir 60% dari jumlah pemilih kita gitu kan. Nah, ini memang kayak semacam tugas yang berat juga ya, buat Mas Seno. Nah, kita akan ngobrol nih. Pertama mungkin yang saya ingin tahu itu dari Mas Seno ini, dia masih muda kan, 21 tahun. Baru lulus ya? Belum lulus. Masih mahasiswa? Masih mahasiswa aktif. Di FISIP Universitas Airlangga, Surabaya. Terus kuliah kamu gimana kalau kamu sibuk begini? Kan masih libur. Oh, masih libur. Tapi kan kalau masuk gimana? Ya sambil kita menjalani aktivitas sebagai mahasiswa. Insya Allah nanti kan bisa sambil bagi-bagi waktu. Toh sekarang kan kampanye juga atau menyampaikan visi misi tentang program, tentang sosok kan bisa banyak pakai HP juga. Oh gitu. Enggak, kalau misalnya pihak kampus melihat aktivitas kamu ikut politik seperti ini, apalagi secara resmi misalnya menjadi Jurkamnas, itu ada semprit, maksudnya ditegur atau didukung atau gimana? Enggak lah, karena
aku kebetulan kan ngambil jurusan ilmu politik. Itu Divisi. kayak kamu tuh kayak magang lah Nah, ya sekarang itu. kalau di kampus belajar teori, nah kalau di universitas kehidupan sekarang ini ya sambil praktek kan gitu. Jadi ujiannya double nih. Kalau kemudian kampusnya lulus, tapi Pak Ganjarnya nanti ujian selanjutnya, nah itu ujiannya lulus enggaknya dari situ tuh nanti ya. Jadi double ini sekarang. Iya gitu. Jadi sebenarnya itu kalau kamu bisa berhasil memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai presiden, artinya tuh kamu tuh nggak usah ngikutin kuliah lagi, udah langsung wisuda aja ya, Seno ya. Mestinya begitu ya. Enggak gitu juga sih. Enggak gitu juga. Karena aku percaya bahwa yang namanya proses itu harus dilalui satu persatu. Makanya saat kuliah pun ya aku tetap menjalani gitu. Sebisa-bisanya, semaksimalnya aku lakukan. Ngerjakan tugas segala macam. Kalaupun ada yang nggak ngerjakan tugas, ya nggak apa-apa, nilaiku jadi jelek gitu ya harus aku hadapi dengan sebaik-baiknya. Artinya kamu siap juga untuk mengulang ya. Ada konsekuensi itu. Nah tapi kan artinya proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah itu. Gitu. Jadi percaya dengan itu bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil ya. Kalau kamu serius. Nah ini saya pengen tahu nih Seno. Kenapa sih kamu tertarik dengan sosok Ganjar Pranowo? Iya. Kayaknya kalau aku lihat tuh di media sosialnya Pak Ganjar, muka kamu tuh kayaknya ini banget, akrab gitu. Artinya Mas Ganjar tuh kayaknya sering banget tuh nenteng-nenteng kamu kemana-mana ya? Enggak lah. Jadi kenapa kamu kok seneng sama Pak Ganjar? Pertanyaannya sebenarnya dibalik. Apa yang harus membuat saya nggak seneng sama Pak Ganjar? Oh gitu ya. Semua aspek yang ada di diri Pak Ganjar itu buat saya sangat relatable, sangat suitable, sangat cocok sama anak-anak muda. Dan aku adalah bagian dari generasi itu yang melihat langsung bagaimana kepemimpinan seorang Ganjar Pranowo itu sejak tidak hanya saat copras-capres sekarang, tapi sejak beberapa tahun yang lalu, itu saat beliau jadi gubernur sekalipun, itu sudah memberikan keteladanan kepemimpinan yang luar biasa. Gimana misalnya? Dulu itu waktu banyak kepala daerah yang belum familiar sama medsos misalnya, belum banyak partai politik yang membuka diri di internet, Pak Ganjar itu salah satu yang mengawali pertama itu, ya? Gitu. Twitternya itu berinteraksi secara rutin, ada laporan jalan rusak Pak, ada laporan langsung anak putus sekolah ya. Pak, itu langsung direspon. Dan waktu itu setahu saya dari jawabannya, kayaknya itu Pak Ganjar sendiri deh yang jadi admin gitu. Jadi tahu bukan semua. Yang jadi admin, yang megang langsung, nggak ada admin gitu ya? Maksudnya nggak ada admin orang lain, nggak pakai admin, yang mengoperasikan itu Pak Ganjar sendiri. Jadi beliau tahu betul gitu apa yang terjadi di situ, bagaimana masyarakat itu mengeluh gitu kan, dan beliau mendorong agar secara tersistem itu dibuat lembaganya. Semua OPD, semua institusi daerah di Jawa Tengah didorong Pak Ganjar untuk merespon dengan cepat, 1 kali 24 jam, ada begitu-begitu. Bahkan setahu saya sampai dibikinin aplikasi yang namanya Lapor Gub Jateng itu. Gitu. Nah, jadi luar biasa. Menurutku waktu aku dulu menggunakan Twitter, pakai Instagram, melihat sosok pemimpin yang salah satu yang pertama ya, kepala daerah, dari para politisi yang sangat aktif gitu ya, merespon di media sosial. Ya salah satunya ya Pak Ganjar itu. Jadi buat aku sudah lama lah aku melihat figur Pak Ganjar ini sebagai figur pemimpin yang terbuka terhadap kemajuan dan perubahan. Jadi ya apalagi mau cari yang lain misalnya. Secara track record beliau itu DPR RI 2 kali. Kemudian pada saat menjadi DPR, kita tahulah yang namanya anggota dewan itu kan pasti disambati rakyatnya, menerima keluhan rakyat, kemudian menerima apalagi ya, rakyatnya ada kesusahan pasti langsung ke beliau. Nah, ini kan teruji. Artinya ya memang ibaratnya pakai istilahnya itu mencium aroma keringat rakyat gitu loh. Kan beliau tahu betul rakyatnya repot, sakit, dicarikan bantuan. Jadi anggota dewan pasti begitulah. Dan itu beliau 2 kali terpilih di Senayan. Banyak itu kita bicara tentang hasil produk legislasi beliau selama menjadi anggota DPR.
Termasuk masalah ini nih, afirmasi untuk perempuan. Iya, 30% Beliau ini. waktu itu salah satu yang memperjuangkan paling keras untuk 30% itu tadi. Sebagai ketuanya waktu itu, menyuarakan, mendengarkan, dan memperjuangkan. Terus menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah. Artinya kan terpilih lagi, trusted nih. Dari anggota dewan jadi gubernur. Mengalami langsung, setelah beliau mengalami, memperjuangkan, mendengarkan, sekarang memimpin perangkat, ya kan? Ngurusin birokrasi, ngurusin teknokratisme, itu kan ribet juga kalau bicara mimpin daerah. Nah, jadi secara track record, beliau ini sangat matang di dunia politik tanah air, itu bukan sosok yang asing. Dan beliau berasal dari kita. Saya tuh membayangkan, saya pernah misalnya punya mimpi, oh aku pingin nih jadi presiden. Bisa nggak ya misalnya, kalau aku bukan anaknya siapa-siapa, bukan berasal dari keluarga terpandang, bukan dari keluarga pejabat, bisa nggak? Nah, dulu kita melihat itu dari sosok Pak Jokowi misalnya. Tapi mimpi itu kan perlu kita teruskan. Nggak boleh hanya satu orang yang bisa mewujudkan itu. Nah, Pak Ganjar bisa tuh. Artinya kalau menurut Seno tuh harus jadi tradisi juga ya. Tradisi. Untuk kepemimpinan Indonesia ya, bahwa pemimpin itu bisa dari mana saja, dari rakyat kecil pun, gitu kan, itu harus punya mimpi yang bisa diwujudkan gitu ya. Soalnya saya bagian dari orang biasa nih, artinya orang tua aku juga bukan berasal dari keluarga politisi atau dari keluarga pejabat, jadi ya aku pasti punya mimpi dong. Dan teman-teman yang lain juga punya mimpi. Bahwa cita-cita setinggi langit itu mesti dicapai. Dan itu harus kemudian terus hidup harapan itu. Nah, Pak Ganjar menghidupkan itu buat aku. Jadi mau cari figur yang mana lagi? Yang kurang komplit apalagi seorang sosok Ganjar Pranowo. Kalau ditanya kenapa saya suka sama Mas Ganjar Pranowo? Nah, saya pertanyaannya jadi saya tanya lagi nih. Apa sih yang membuat saya nggak suka sama Pak Ganjar? Semuanya itu loh bisa disukain gitu. Nah, jadi aku rasa nggak ada alasan lain gitu. Kalau kita mau belajar track recordnya, mau membaca satu persatu, aku rasa figur yang paling komplit dan memadai itu ya hanya Mr. White itu. Gitu. Mr. si rambut putih. Si rambut putih. Ya. Nah, ini kan saya kalau kita baca-baca gitu ya, Seno, dibilangnya Gen Z atau milenial seperti Seno ini identik atau dipersepsikan lah, mungkin bisa salah kan namanya juga dipersepsikan atau dicitrakan gitu. Itu kalau soal politik itu kayak apolitis, cuek, males itu perdebatannya gitu-gitu aja kayak gitu-gitu kan. Nah, makanya saya ketika membaca profilmu itu kok lain gitu ya? Apa ini yang dipersepsikan yang salah? Apa ini Senonya yang lain yang salah gitu? Kamu mungkin. Enggak. Tapi maksudku gini, apakah sosok atau profil seorang Seno ini banyakkah gitu atau langka? Ya, banyak. Nah, gimana kamu menjawabnya kalau kamu bilang banyak? Jawabannya banyak kalau aku ya. Why? Karena aku termasuk berkali-kali bicara di banyak kesempatan. Aku termasuk orang yang percaya bahwa anak-anak muda, apalagi Gen Z yang seumuranku, kelahiran 95 ke atas ya, 95, 96 dan seterusnya, itu tidak anti politik. Kalau bicara kekecewaan terhadap politik praktis, mungkin kadang-kadang iya. Sekarang kita lihat sih, siapa sih kemudian anak muda yang punya role model politik? Hampir nggak ada. Yang masih hidup ya. Kalau bicara role model politik, mungkin Bung Karno, ada Gus Dur, mungkin ada. Tokoh-tokoh di masa lampau. Aku Bung Karno. Ini makanya aku duduk di sini nih. Iya, Terus, mungkin ada gitu. Tapi kalau figur politisi yang saat ini dengan berbagai macam dinamika kosmetik politiknya, sirkus politiknya gitu ya, terus semua yang terjadi di alam politik yang kadang bikin teman-teman kecewa. Aku rasa nggak ada anak muda yang punya, oh saya pasti ini. Kalau idola mungkin iya gitu. Ada yang suka Pak Jokowi, ada yang suka Pak Ahok misalnya, ada yang suka Bu Risma, ada yang suka Pak Ganjar dan lain-lain. Tapi siapa sih yang kemudian misalnya pasang foto wajah Pak Jokowi di kamar tidurnya? Hampir nggak ada tuh anak muda yang seperti itu. Bung Karno masih mungkin, Gus Dur masih mungkin, yang lain-lain masih mungkin. Nah, di situasi itu teman-teman ini
paling terpengaruh secara politik ya dengan teman-temannya. Maksudnya bagaimana? Basis gerakan politik anak muda itu menurutku adalah dari circle to circle, Mbak No. Jadi bagaimana teman-teman di situ, kawan-kawan yang punya influence cukup besar untuk mempengaruhi temannya dengan dia berlaku konsisten, berbuat baik. Itulah role model politik Gen Z sekarang. Dan itu banyak. Kenapa banyak? Karena akses informasi cepat, luar biasa cepat. Dan mudah. Dan sekarang kita lihat, mungkin di politik praktis nggak banyak nih Gen Z atau Gen Z yang mau langsung seperti aku terlibat di politik praktis. Mungkin iya. Tetapi bicara politik itu kan bukan hanya tentang politik praktis. Politik nilai, politik kebangsaan, politik kebaikan itu juga banyak. Politik, kita lihat movement-movement anak muda di Indonesia aja ada luar biasa banyak. Ada kawan-kawan yang bersihkan sampah di pantai. Ada kawan-kawan yang kemudian bantu lansia, orang tua. Ada yang mengajar di pelosok. Kemudian ada yang membuat gerakan di bidang kesehatan misalnya. Ada yang reboisasi. Ini semua kan bicara tentang politik value. Dan itu sangat aware. Kalau kita lihat di media sosial misalnya, perjuangan kesetaraan gender, perjuangan apa, banyak sekali teman-teman yang melakukan itu. Artinya kesadaran atau awareness politiknya itu sebenarnya sangat bagus. Cuman bagaimana kita bicara saat ini, politik itu luas spektrumnya. Nah, tahun depan ini kan tahun politik nih. Bagaimanapun mau tidak mau semua manusia Indonesia yang kemudian terdaftar menjadi pemilih ya harus menjadi manusia politik. Artinya apa? Ya harus memilih keberpihakan kepada siapa. Minimal saat nyoblos itu mau memilih siapa. Nah, dalam saat itulah kemudian kita harus, ibaratnya gini, aku selalu bilang, anak muda dan politik itu kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Anak mudanya tertarik sama politik, tapi kadang-kadang kecewa sama oknumnya, pelakunya. Politiknya, dunia politiknya butuh anak muda nih. Tadi secara kuantitas banyak, jumlahnya ini, pemikirannya rasional, butuh anak muda. Tapi kadang nggak nyambung bahasanya. Nah, 2024 ini menurutku momentum. Cinta yang bertepuk sebelah tangan harus ini disatukan ya tepuk tangan gini nanti biar ceria semua kita. Biar menjadi semua. Irama yang bagus jadi gitu ya. Jadi irama yang oke, semuanya ceria, gembira gitu. Kita melihat segala sesuatu dengan optimisme gitu. Nah, saatnya di 2024 dan bagaimanapun teman-teman muda ya harus milih. Siapa nih dari tiga calon yang sekarang ada nama-nama ini, mana yang paling berpihak pada value-value anak muda? Saat bicara politik value ya, dicocokin aja value anak muda apa? A apa? Satset gitu. 2 apa? Punya track record, 3 apa? Terbuka, 4 dialogis, tidak otoriter segala macam. Nah, dicocokin aja capres mana yang paling sesuai dengan value itu. Nah, kalau aku pribadi melakukan pencocokan itu, ya yang cocok ya hanya Pak Ganjar gitu ya. Kalau aku jujur-jujuran aja, gitu sih. Ya. Nah, tapi kan misalnya ada satu kritik ya, Seno. Misalnya tadi disampaikan oleh Seno bahwa aku sambil seruput kopi. Iya, kita kan sambil seruputnya. Caranya seruput kopi, jadi harus seruput minum. Kopi dulu. Iya. Nah, kalau ngelihat sosok Pak Ganjar, makanya kenapa kemudian Seno langsung memilih Pak Ganjar. Itu kan seorang figur yang betul-betul komplit lah ya. Dari segi pengalaman, 2 kali jadi anggota DPR, 2 kali gubernur. Artinya kan bukan sempurna, nggak ada yang sempurna istilahnya, hanya Allah kesempurnaan itu. Artinya bisa dipilih lah gitu, paling ideal betul. Nah, tetapi kan kita harus akui ya, Seno, bahwa yang namanya di media sosial kita belum melihat atau belum Seno nih mungkin PR-nya belum bisa menampilkan sosok Ganjar seperti itu. Karena gini, yang saya alami dan ini keresahan juga Seno. Apakah misalnya yang tadi dibilang oleh Seno, salah satu kriteria pemimpin misalnya adalah soal track record, ya kan? Apakah anak muda itu memang setelaten untuk melihat track record seorang pemimpin? Misalnya ketika dia sekarang eranya short, sebentar instan gitu kan. Apakah bisa setelaten itu seperti misalnya Seno? Karena sekarang saya melihat Pak Ganjar belum keluar tuh
seperti yang Seno gambarkan itu. Gitu. Ya, kalau saya menggambarkan itu kan based on aku mempelajari itu, kemudian secara nggak langsung beberapa kali juga berinteraksi dengan beliau, dan jadi terasa betul lah bagaimana sosok seperti apa beliau itu. Dan saat kita melihat kebijakannya, prestasinya, bicara gubernur itu kan bicara tentang kebijakan. Betul. Nggak bicara tentang sesuatu yang kemudian langsung sulapan gitu. Tiba-tiba jadi A, jadi B, nggak bisa. Gubernur pasti bicara kebijakan, regulasi, mengkoordinasi, dan lain sebagainya. Eksekusi. Karena banyak juga kepala-kepala daerah di bawah beliau yang harus dipimpin itu ya. Ada wali kota, kemudian ada bupati, dan seterusnya. Nah, gubernur ini punya hak atas kebijakan. Sekarang kita lihat di Jawa Tengah. Satu hal konkret misalnya yang perlu saya ceritakan. Pak Ganjar ini sangat concern dengan misalnya SMA, SMK. Aku ini bermula dulu pertama kali bergerak kan karena menyuarakan sekolah gratis di Jawa Timur. Katanya waktu itu kamu SMP ya? SMP di Surabaya. Di Surabaya. Gitu. Aku mencoba untuk bersuara tentang itu dan ngumpulin surat tulis tangan teman-teman, terkumpul lah 33.000 surat lebih. Hal semacam itu yang aku lakukan dan aku gunakan sebagai pertama kali aku bicara. Nah, saat ini aku amazed juga nih melihat ada seorang gubernur di Jawa Tengah dengan segala kompleksitasnya, keruwetannya, ya kan, situasi birokrasinya, itu beliau berani untuk mengambil sikap tegas. Kalau sekolah dikatakan gratis, ya harus gratis. Nggak boleh ada pungli, nggak boleh itu ada infak, pungli berkedok infak, pungli berkedok sumbangan, berkedok donasi, seragam segala macam dan lain gitu sebagainya. ya. Gratis ya gratis, gitu. Dan itu kemudian dilakukan beliau. Kalau ada yang berani melanggar itu, ASN-nya ya ada tindak lanjutnya. Gitu. Dan itu dilakukan sebagai sebuah kebijakan yang konsisten. Tadi aku sudah bilang tentang lapor gub. Sekarang ada satu lagi nih, konkret. Nah, artinya apa? Bagaimana sih? Saat ini, hari ini, namanya politik, mau masuk masa kampanye, calon-calon muncul. Kita bisa nawarin apa sih? Semua politisi, semua tokoh-tokoh pasti pasti berusaha membranding dirinya sendiri tentang gagasan Indonesia masa depan versi mereka masing-masing seperti apa, dengan ucapan, dengan janji, dengan narasi gitu kan. Bagaimana memvalidasi narasi dan gagasan ini? Caranya cek apa yang dilakukan dia, track recordnya seperti apa gitu kan. Nah, Pak Ganjar bisa kita lihat track recordnya, dia melakukan ini loh di Jawa Tengah. Artinya apa? Kalau dia bicara tentang pembangunan SDM, tentang harapan pendidikan Indonesia ke depan, ya kurang lebih kan apa yang dilakukan di Jawa Tengah itu ditambah gitu kan. Plus karena kan beliau nanti saat misalnya terpilih menjadi presiden ya ruang lingkupnya bisa lebih luas. Itu satu hal kecil yang menurutku sekolah gratis yang benar-benar gratis itu komitmen beliau terhadap apa? Satu, spirit pendidikan yang merata. Semua harus bisa merasakan. Nggak peduli dia ini anak siapa, nggak peduli dia punya duit atau enggak, dia harus sekolah. Dan itu kan di konstitusi. Di konstitusi itu kita. Amanat konstitusi. Amanat konstitusi. Dua, semangat anti korupsi. Nggak boleh nih kalau ada sudah dibicarakan gratis, disepakati gratis, kemudian dikompromikan, oh minta ABCDE, nggak boleh. Nah itu hal kecil yang menurutku jadi menjadi sebuah percontohan yang luar biasa. Di luar itu beliau dialogis, makanya ada lapor gub itu. Di luar itu apalagi bicara pendidikan. SMK boarding school misalnya. Di situ kan beliau bikin banyak tuh belasan sekolah. Nah, belasan sekolah ini kemudian menerima siswa dari keluarga yang kurang mampu. Syaratnya cuma satu, kurang mampu. Lulus, diberikan pembekalan segala macam, lulus langsung dikonekkan dengan dunia kerja. Ini strategi memangkas kemiskinan yang sangat efektif. Nggak bicara teori lagi. Konkret gitu ya. Iya, nggak bicara tentang nanti ini begini begitu, udah nggak pakai nilai-nilai lagi, ini sudah bicara tentang teori, begitu tentang konkret, bicara sesuatu yang nyata. Makanya saat ini semua capres, semua tokoh pasti bisa tuh beradu narasi, beradu pikiran, beradu pencitraan, beradu branding, janji. Ya memang waktunya, namanya orang menuju ke pemilihan itu semua pasti begitu, nggak ada yang tidak melakukan itu.
memvalidasinya gimana teman-teman Gen Z? Ya dilihat dari yang dilakukan dong. Ya Pak Ganjar melakukan itu kok. Gitu. Bicara apa lagi isu Gen Z? Mental health. Sekarang generasi Z ini dibebani dengan burden of expectation gitu kan. Dia harus di dunia kerja harus terserap cepat. Dia harus kuliahnya mahal, dibiayai orang tua, sekolah mahal, harus kerja cepat. Padahal dunia semakin nggak pasti gitu-gitu. Nah, ini Pak Ganjar memahami itu. Makanya bicara tentang mental health dan lain sebagainya. Jadi apa? Setting pembangunan Indonesia ke depan itu tampak dari apa yang Pak Ganjar lakukan. Ada satunya antara kata dan perbuatan, dan itu membuat saya respect dengan Pak Ganjar, dan itu konkret. Gitu sih Mbak Nong. Ini ya, itu keren banget ya. Kalau kita melihat pada sosok atau track record dari Pak Ganjar. Nah, cuma masalahnya gini, yang kita hadapi di lapangan ya, tentu saja kalau saya melihatnya bukan yang bagus-bagus. Saya harus ini nih kayak ngecek ke Seno juga. Sekarang ini karena di era kompetisi begini, kemudian Pak Ganjar misalnya dibenturkan atau dikonekkan, dikaitkan itu dengan posisi beliau sebagai katakanlah petugas partai. Kita bisa melihat bahwa itu kuat banget, ya kan? Kuat banget gitu bahwa seakan-akan menjadi petugas partai itu seperti kemudian menghilangkan atau meniadakan yang tadi disampaikan oleh Seno soal track record, soal gaya Pak Ganjar yang sangat dialogis, merakyat, bisa nginep di rumah warga, kayak gitu-gitu kan. Nah itu Seno gimana menghapus atau bagaimana siasat Seno untuk gimana sih supaya yang ini itu tidak terlalu muncul, tapi yang muncul itu yang Seno persepsikan, yang citrakan gitu. Ya kalau aku sederhana Mbak Nong, sederhana sekali. Yang dirasakan rakyat itu atau yang dilakukan Pak Ganjar itu bermanfaat nggak untuk rakyat? Bermanfaat kan? Dia sebagai seorang gubernur menjadi pelayan rakyat, sekaligus kemudian identitasnya misalnya menjadi petugas partai. Kalau yang dia lakukan bagus, berarti kan Pak Ganjar bagus, partainya bagus dong. Itu sesuatu yang simpel. Buat saya begini, petugas partai itu bukan sesuatu yang peyoratif kok. Bukan sesuatu yang kemudian meremehkan, merendahkan, atau menempatkan Pak Ganjar di posisi hina, enggak. Bagi perspektif saya membayangkan ya. Kalau di partainya Pak Ganjar, di PDI Perjuangan, di partai saya juga nih, itu kan bicara tentang rakyat, bicara tentang kepartaian, ngurusin partai, berproses di partai, itu juga harus ngurusin negara, harus ngurusin rakyat. Ini bekerja jadi satu. Yang ngurus partai, terintegrasi. Terus kalau berpartai terus kita ngapain? Kan? Apa cuman baris-baris gitu, terus kita atau cuma rapat-rapat kan nggak mungkin. Kan partai itu kan harus terkonekkan dengan sesuatu. Makanya dia dinamakan partai. Partai itu kan kumpulan rakyat yang mengumpulkan diri menjadi satu. Otomatis dia harus ngurusin rakyat. Otomatis dia harus ngurusin negara. Maka menjadi petugas partai itu equals with, sama dengan menjadi petugas rakyat. Nah, dalam perspektif itu sebenarnya kalau kita lihat partai misalnya Pak Ganjar di PDI Perjuangan, bahkan bukan hanya Pak Ganjar yang menjadi petugas. Bu Mega sebagai ketua umum itu juga petugas partai yang bertugas menjadi ketua umum. Siapa lagi? Pak Hasto juga petugas partai yang bertugas sebagai sekjen. Kepala-kepala daerah yang lain sama. Nah, Bu Risma juga petugas partai yang bertugas sebagai menteri. Artinya apa? Semua ini adalah sebuah bagian satu kesatuan. Dan itu menjadi sebuah kehormatan saat seorang politisi kader partai itu ditugaskan untuk dia melakukan sesuatu untuk rakyat lebih banyak. Itu sesuatu yang oke. Memangnya partai menugaskan orang itu apakah dari kemudian rasan-rasan sendiri, ngopi-ngopi sendiri, ayo kita bersekongkol gitu untuk kita menugaskan ABCD? Enggak kok. Yang dilakukan itu kan ya mendengarkan suara rakyat, aspirasinya rakyat, kemudian itu yang tugaskan untuk dilakukan. Jadi enggak kemudian dari udara hampa kemudian menugaskan ABCDE, kamu melakukan ini enggak. Dengerinnya juga dari rakyat juga.
Jadi saya rasa itu adalah sebuah kehormatan dan Pak Ganjar melakukan itu dengan baik. Iya, jadi misalnya kalau kita konkretkan dari yang tadi disampaikan oleh Seno, seperti misalnya Presiden Jokowi, Pak Jokowi yang sekarang jadi presiden, atau Ganjar yang akan menjadi capres, ya kan? Itu kan artinya tadinya kan sebagai kader partai biasa, ya. Tapi kemudian di tengah rakyat itu menginginkan, misalnya Pak Ganjar ingin jadi presiden untuk melanjutkan Jokowi. Artinya itu Ibu Mega sebagai ketum itu sebenarnya kan mendengarkan apa yang diinginkan. Artinya kan gini, kita anak-anak muda itu banyak yang saat ini sebelum ini mengkritik partai politik toh. Wah, partai ini nggak jelas nih, comot kader sana sini, ideologinya nggak jelas, transaksional. Kita kan nggak ingin itu, nggak ingin partai itu hanya sekedar menjadi IO gitu kan, menjadi tumpangan gitu. Kalau mau ada hajatan pilpres, pileg, nyari aja talent-talent gitu kan untuk jadikan, kan nggak pingin. Yang udah jadi gitu yang udah jadi, dia jadi sendiri tiba-tiba partai dompleng ini, kan nggak pingin begitu. Pinginnya kan orang atau warga biasa siapapun, anak seorang polisi rendahan seperti Pak Ganjar, atau kemudian seorang tukang kayu, seorang siapapun, anyone, berproses dalam sebuah partai, dia belajar di situ, dia ditempa di situ, kemudian dia diberikan tugas untuk dia kemudian melayani rakyat, dan dia bisa melakukan itu dengan baik. Kan pengennya seperti itu tuh, agar kemudian partai itu menjadi sebuah partai yang baik, yang sistemnya oke. Nah, sekarang kita melihat, mengapresiasi bagaimana Pak Ganjar melakukan itu. Saat kemudian label itu keluar, petugas partai, marah-marah lagi kita. Wah, ini petugas partai gini-gini. Sebenarnya pengen yang mana sih teman-teman itu? Saya juga bingung juga. Nah, makanya saya menempatkan di posisi petugas partai itu bukan sebuah kehinaan, itu penghormatan, dan Pak Ganjar sangat paham itu. Saya yakin Pak Ganjar sangat paham itu. Sekarang kita jujur-jujuran. Semua capres yang ada, semua politisi yang ada, mana sih yang bukan petugas partai sebenarnya? Semuanya juga petugas partai. Artinya partainya yang menugaskan dia, yang memberikan SK, yang daftarkan ke KPU segala macam itu, yang mendukung, memberikan dukungan ya partai politik. Artinya nggak bisa orang tiba-tiba datang, dan itu adalah demokrasi yang kita sepakati. Jadi mau diakui atau tidak, ya memang kita harus memberikan ruang dan kesempatan bagi kita bicara partai politik untuk melakukan kaderisasinya, untuk melakukan pelembagaannya. Kita perbaiki baik benar-benar lah ini, pelan-pelan. Meskipun kadang mungkin masih ada salah-salahnya, mungkin masih ada yang perlu disempurnakan, nggak masalah. Tapi kan arahnya begitu. Nah, tinggal kemudian kita ngawasin bareng-bareng gitu dong. Jadi buat saya nggak ada masalah. Bukan hal yang tadi dibilang sebagai sebuah penghinaan atau merendahkan. Bukan sebuah hinaan itu. Jadi perspektifnya adalah petugas partai itu ya petugasnya rakyat. Gitu. Tapi Seno sendiri merasakan nggak bahwa suasana yang dialami oleh publik secara keseluruhan, karena kan katakanlah tidak semua masyarakat Indonesia ini kan katakanlah PDIP ya. Sekarang ini kan kalau ngelihat survei PDIP itu sekitar 23%. 23%. Artinya sisanya itu adalah non PDIP ya. Dan kita tahu bahwa memang Pak Ganjar itu adalah kader PDIP ya. Tapi sosok Ganjar Pranowo ini kan sekarang bukan hanya seorang PDIP, tapi calon presiden seluruh Indonesia, ya kan? Nah, itu oleh Seno itu disadari enggak bahwa buat Seno, karena Seno ini adalah kader PDIP, petugas dari PDIP gitu istilahnya, itu memahaminya itu seperti itu. Tapi Seno menyadari nggak kalau di luar itu tuh ada yang terganggu misalnya, dan bagaimana dari Seno pribadi sebagai yang hidup di kalangan Gen Z, yang tadi kita ngomongin di awal gitu kan, yang lebih susah lagi dibanding kelompok saya nih, generasi saya untuk memahaminya gitu. Nah, gimana Seno akan menyiasatinya atau menjelaskannya soal ini? Ya nggak apa-apa lah. Kalau saya santai aja. Artinya
Pak Ganjar itu dari awal saat menjadi gubernur pun ia menjadi milik semua warga Jawa Tengah. Saat beliau memimpin Jawa Tengah, apakah beliau hanya membuat kebijakan yang menguntungkan pemilihnya? Kan nggak mungkin. Apakah hanya ini saat melandingkan sekolah gratis tadi misalnya, apakah ditanya dulu ke muridnya, kamu PDI bukan? Kan nggak mungkin. Semuanya tetap merasakan yang sama. Nah, ini dilakukan beliau kan di Jawa Tengah itu terbukti. Masa misalnya bikin program, beliau kan udah jadi katakan petugas partai kan dari lama, dari sebagai anggota DPR, sebagai gubernur. Kita lihat buktinya aja. Selama menjadi gubernur, apakah pernah Pak Ganjar itu misalnya punya program tuku lemah oleh Oma itu ya, beli tanah itu kerjasama dengan BPR di Jateng, beli tanah, kemudian rumah orang itu bisa dapat rumah, dibangunkan rumah. Apa katanya dulu ke yang mau beli, Mas sampean ini orang PDIP atau bukan? Kan nggak mungkin tanya begitu ya. Semua yang kemudian punya hak untuk itu ya bisa mendapatkan hak yang sama. Jadi saya rasa kalau dikatakan bahwa petugas partai itu akan mengganggu beliau, buktinya mana sih selama ini? Toh juga beliau selama ini menjadi gubernur dan pemimpin yang baik. Semuanya dilayani dengan sama. Orang marah-marah di Twitter juga ditanggepin. Orang mau mengeluh dimanapun ditanggepin. Artinya pada saat menjadi gubernur, beliau bisa menempatkan diri sebagai pemimpin bagi semuanya. Bagi semuanya. Yang milih atau tidak milih. Saya hari ini aja pakai baju garis-garis ini nih. Nah, jadi saya rasa itu seperti semangatnya inilah Pak Cokro Aminoto gitu ya. Ini kan karena Cokro TV gitu kan. Cokro Aminoto itu kan seorang guru bangsa, punya ideologinya sendiri ya kan. Guru dia semua punya ideologi ini. Kan, Partai Serikat Islam ya kan. Ideologinya jelas. Jelas ideologinya. Beliau menulis buku tentang itu. Tapi pada saat beliau mengayomi ya kan anak-anak kosnya, kemudian orang-orang yang menjadi anggotanya, itu kan pemikirannya macam-macam. Nggak ada yang ditinggalkan sama beliau gitu. Tapi beliau secara pribadi memang punya ideologi. Beliau memang berperan sebagai aparatus Partai Syarikat Islam kan begitu. Nah, Pak Ganjar juga sama. Jadi kalau nggak mau pakai istilah petugas, pakai istilah officer lah, aparatus gitu ya. Nah, Pak Ganjar sama. Mungkin beliau punya ideologinya. Mungkin beliau punya keberpihakannya. Tetapi saat beliau berperan sebagai bapak bagi sebuah masyarakat, pemimpin bagi sebuah masyarakat, di Jawa Tengah dilakukan itu misalnya, ya semuanya diayomi. Oh kamu PDI, ya kamu rakyat saya. Kamu bukan PDI, kamu rakyat saya. Kamu nggak suka dengan partai, kamu tetap rakyat saya. Nggak mungkin dibunuh, nggak mungkin diculik, nggak mungkin diapa-apain gitu loh. Jadi ini saya rasa Pak Ganjar ini pemimpin yang selama ini sudah membuktikan itu. Beliau bisa menempatkan di koridornya masing-masing tanpa kehilangan identitasnya. Gitu. Tanpa kehilangan identitas di mana dia berasal. Ya, gitu ya. identitasnya nggak ditinggalkan, pemikirannya nggak ditinggalkan, ideologinya nggak ditinggalkan. Ini kan bagus. Artinya kalau kita ingin demokrasi kita itu lebih bermutu, membawa gagasan, tidak hanya partai itu ditumpangi sebagai sekedar ini IO yang bilang tadi. Ini yang dilakukan Pak Ganjar. Dan saat ini di pentas kali ini 2024. Ini pentas gagasan yang sangat menarik. Ya, betul. Bagaimana demokrasi itu sedang diperdebatkan dan kita memilih jalan mana sih ke masa depan Indonesia yang lebih baik. Dan Pak Ganjar saya rasa berada pada posisi penting sebagai pembawa message, tidak hanya sebagai pemimpin, tapi pembawa message bahwa ke depan demokrasi kita, kepartean kita, dan politik kita secara umum itu harus dilembagakan dengan lebih baik. Artinya kan partai itu juga kan sebagai salah satu lembaga demokrasi ya. Betul. Untuk menjaga merawat demokrasi ini tetap berjalan. Betul. Pemimpin itu terseleksi baik atau tidak baik. Jadi nggak bisa curiga terus nih kita. Terus gimana kalau kita nggak menggunakan instrumen yang sudah disepakati di konstitusi, yaitu partai politik, mau pakai apa lagi? Apakah komunitas gitu, kita ada komunitas Tamiya itu misalnya, terus kita nyapresin seseorang, komunitas apa, kan nggak mungkin. Ya bagaimanapun kita pasti menggunakan partai politik. Dan saya rasa saat ini kita semua sedang berada di situasi di mana
kita bersama-sama kita melihat itu, belajar itu. Gitu sih. Kalau aku sih sebagai seorang mahasiswa ilmu politik ya. Jadi perspektifnya ini politik, kita melihatnya inginnya demokrasi kita ini nggak sembarang demokrasi yang inilah yang semua. Harus memang semuanya berdasarkan rule juga. Iya, ada rule of the game dan itu aku rasa bagus sekali saat iklim itu bisa disesuaikan seperti itu. Ya, kita mendorong juga lah bagaimana partai-partai lain juga berani mencapreskan orang yang berasal dari partainya, kadernya itu. Enggak kemudian nyomot orang yang tidak punya partai segala macam dijadikan, ya boleh-boleh saja. Itu bisa dilakukan, tapi alangkah baiknya kalau partai politik itu kemudian bisa setia pada asal dia dibentuk, kenapa? Merekrut pemimpin. Kemudian dia bisa menjadi kawah candra di muka, kemudian ditawarkan lagi ke rakyat. Jadi kader-kader partai itulah yang harus tampil. Maka kalau ada koalisi partai politik atau kerjasama partai politik yang menyiapkan capres, ya kita berharapnya semoga dari kader partai itulah gitu, sehingga kita bisa melihat bagaimana ini kualitas masing-masing. Gitu kalau aku sih begitu. Ya, artinya dari partai-partai yang lain juga harus semestinya dipersiapkan juga orang-orang yang akan nanti bersama Pak Ganjar gitu kan, memimpin negeri ini. Betul, begitu. Nah, ini satu lagi nih, Seno. Ini kan terkait dengan juga generasimu ya, yang katanya itu gak relate gitu loh. Dengan misalnya isu-isu pelanggaran HAM, terus adanya kasus penculikan, terus reformasi 98. Karena kan katanya kan belum lahir, kamu kan jauh banget kan, belum, 2001 kan ya, gitu. Jadi nah itu benar nggak sih? Karena gini, ini saya hidup di era itu, maksudnya saya yang terlibat di situ ya, angkatan 98 gitu, Seno. Jadi ketika saya misalnya memilih Ganjar sebagai calon pemimpin saya nih ke depan gitu, kan yang saya bangun narasinya atau argumennya kan tentu terkait dengan ini saya kan, generasi saya. Meskipun ada teman saya yang berbeda, yaitu masing-masing pilihan masing-masing yang saya juga sangat hormati gitu. Tetapi buat saya itu nggak bisa belum saya bisa lupakan gitu. Dan saya juga akhirnya kemudian juga mengingat masih banyak misalnya anak-anaknya, keluarganya gitu kan. Itu saya teringat terus tuh soal itu. Nah, gimana dengan generasi seperti Seno ini gitu? Apa benar nggak relate? Saya tuh kalau ngomongin itu selalu diserang loh, Seno, karena dibilangnya saya tuh nggak move on, saya tuh nggak memaafkan kayak gitu-gitu. Nah, kalau dari Seno itu sendiri gimana? Bener nggak sih nggak relate gitu? Saya cuma pengen ngecek aja ini. Ya relate lah. Artinya kan orang memaafkan tapi sebaiknya tidak melupakan. Kita itu diajari di sekolah juga tentang sejarah. Kita juga diajari tentang masa lalu. Itu kan artinya di dalam pelajaran sejarahmu materi itu ada? Tentang reformasi pasti ada, tapi kan nggak detail. Artinya apa? Kita dituntut untuk belajar. Nah, saat ini di era informasi sudah berkembang dengan begitu luas, sumber pembelajaran itu kan macam-macam. Bagaimanapun kita berusaha untuk memaafkan situasi masa lalu, ya apapun itu yang terjadi di masa lalu, kita kan nggak boleh mengabaikan fakta begitu saja. Nah, fakta-fakta bahwa reformasi 98 itu terjadi dengan penuh kemelut, dengan penuh peristiwa, dengan penuh cerita, bahkan mungkin melibatkan kekerasan di situ, melibatkan tragedi-tragedi di situ. Itu fakta yang saya rasa tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan teman-teman generasi Z punya akses untuk memahami dan mempelajari, menangkap informasi dari situasi itu. Apapun itu bagian dari sejarah kita. Maka kalau dibilang relate apa enggak, saya percaya 100% bahwa teman-teman Gen Z masih sangat banyak yang relate dengan situasi itu. Kenapa demikian? Satu, kita ini, saya kalau sering bilang, generasi Z ini generasi yang sangat mewah sebetulnya. Semua kemudahan hidup itu ada. Mau cari informasi cepat, mau ngobrol dengan orang lain cepat, bicara indeks kesejahteraan itu mungkin generasi Z secara global di dunia itu generasi yang paling sejahtera dibandingkan generasi sebelumnya. Nggak ada perang dunia gitu ya. Dan nggak ada kemudian situasi yang sangat ekstrim melanda secara global. Maka kita generasi yang paling mewah sebenarnya. Nah,
kemewahan itu mungkin di satu sisi membuat teman-teman nggak relate dengan situasi nggak enak. Ibaratnya lahir dari situasi yang sangat enak, kemudian tiba-tiba harus diingatkan, dulu itu pernah terjadi begini begitu. Nggak siap juga kan? Mungkin nggak siap. Jadi masih denial aja. Bahwa denial itu ya? Aja. Bahwa masa lalu itu pernah terjadi sedemikian kelamnya itu. Kenapa? Karena kekejian, kekerasan semacam itu, se-ekstrim itu nggak terbayang. Hanya masalah itu, nggak terbayang bahwa gimana sih maksudnya diculik itu diapain gitu. Diculik itu pikirannya anak-anak diculik nongkrong kafe itu, diculik itu begitu, nggak ngerti diculik itu dibawa, digebukin lah, diapain itu nggak ada di bayangan mereka sama sekali teman-teman. Pukulin itu rasanya gimana sih? Nggak ada. Sekarang kita lihat teman-teman muda Gen Z. Berapa banyak sih yang melakukan misalnya tawuran itu. Kalau zaman dulu rame tawuran di mana-mana antar sekolah, tahu rasa sakitnya dipukul tahu. Nah sekarang berapa banyak sih? Hampir nggak ada, semuanya sibuk gadget semua. Sehingga kekejian semacam itu, kekerasan se-ekstrim itu nggak ada di dalam kamus dan kosakata pemikirannya itu nggak ada. Maka saat dibicarakan tentang itu, jadinya apa sih gitu? Karena nggak terbayang. Maka saya rasa yang menjadi penting adalah kenapa aku juga ngomong di sini gitu kan? Diculik itu bukan diculik ke kafe. Aku mau ngomong gitu tuh. Nah, dipukulin itu bukan digebukin di Mobile Legends, Bos. Ini digebukin serius, fisik, beneran, Pak. Serius. Sakit, Bos. Gitu loh. Nah, teman-teman, aku rasa bukan tidak tahu, bukan tidak aware sepenuhnya, bukan masa bodoh. Tapi nggak kebayang aja bahwa ada tindakan semacam itu dan itu tidak menutup kemungkinan bisa terulang. Kenapa saya bilang begitu? Berapa lama yang lalu kita nggak pernah membayangkan di dalam dunia kita yang maju, high tech dan seterusnya ini akan terjadi perang fisik. Itu kayaknya nggak terbayang di pikiran kita. Bagaimana mungkin kita mikir sekarang sudah teknologi 5G, blockchain lah, algoritma lah, dan segala macam bahasa-bahasa tinggi itu. Kita membayangkan itu sekarang. Nah, tiba-tiba terjadi meledak perang Rusia dan Ukraina. Orang menderita, orang ditembakin, yang bicara Ukraina itu bicara sepak bola segala macam, taunya dari game PES itu. Nah, tiba-tiba ini tembak-tembakan, Pak. Kotanya kebakaran. Serius. Serius. Gitu, bukan di kayak di Mobile Legends kan. PUBG nih. Ini mati beneran gitu. Nah, jadi baru kemudian mungkin ini bisa menjadi wake up call bahwa situasi kekejian ekstrim semacam itu bisa terjadi lagi, Bos. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jadi nggak dengerin cerita dari orang-orang tua kita, nggak lagi dengerin cerita dari kakek nenek atau generasi pendahulu kita yang ngalamin itu, dari om tante kita nggak mau kan kita kemudian kita yang mengalami itu, Pak. Tiba-tiba salah omong diculik, lu bahaya, nggak dibawa ke kafe, Bos, gitu loh. Ini nggak dibawa ke kafe, ini dibawa ke tempat terpencil, dipukulin lah. Di 98 tuh situasinya begitu. Nah, saya mencoba untuk mengajak teman-teman untuk tidak denial lagi. Semakin cepat tidak denial, maka rasa sakitnya akan tidak terasa. Gitu. Karena kemudian akan ikhlas menerima kenyataan bahwa kekejian semacam itu it happens, Bos. It happens, bro. Dan kita akan sangat berdosa kalau kemudian kita mengabaikan fakta sejarah itu begitu saja. Udah, nggak usah bicara yang lain-lain. Step one-nya adalah jangan denial dulu. Jangan diabaikan dulu. Dilihat dulu faktanya. Dilihat dulu, dipelajari. Udah. Iya. Aku nggak mau merilet-riletkan, mengkonek-konekkan fakta sejarah ini dengan yang lain-lain ya. Cuman, ayo jangan denial dulu. It happens. Kekerasan itu terjadi. Ya kan? Dan itu bagian dari sejarah kita. Itu bagian dari sejarah kita. Dan ada juga para tokoh politik yang hari ini masih ada di pentas Indonesia. Itu terlibat dalam peristiwa itu. Sekarang hampir semua elit politik kita yang hari ini standing here itu terlibat dalam peristiwa itu. Masalahnya di sisi mana? Nah, itu dia. Kita mau memilih sisi pro kekejian ekstrim, berdarah-darah, penuh penculikan, penuh ratap tangis, penuh kehilangan yang itu, atau mau memilih pemimpin dan elit politik yang berada di sisi sebaliknya,
Yang melawan ini semua pilihannya ada di tangan 60% anak-anak muda tadi. Jadi penting banget. Kalau kita mau memastikan masa depan kita itu nggak mengulangi, ya ini bukan nggak move on ya. Tapi namanya putus dari mantan itu, kalau mau CLBK diingat lagi bos dulu nyakitinnya seberapa parah gitu loh. Biar nggak CLBK, biar nggak balik lagi. Jangan balik lagi. Nah kalau mau balik lagi ya diingat dulu dong, dulu kayak apa, kenapa, dilihat dulu, jangan diabaikan. Nah ini kita memilih berada di persimpangan itu. Karena 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu sudah semakin dekat dan transisinya di 2024. Kalau kita milih masa bodoh, udahlah. Kasihan, nah gitu-gitu. Kasihan katanya udah berkali-kali kasih kesempatan. Aduh ini kok aku jadi mengkonek-konekkan ini ya. Tapi misalnya nih kita denial ya, udahlah. Tapi memang argumennya kan begitu. Misalnya begitu, udahlah kita denial aja, udah nggak apa-apa lah kita. Oh ini sudah berubah segala macam. Nggak bisa Pak. Saat ini kita diminta untuk memilih dan jangan melupakan, jangan mengabaikan fakta yang ada. Nggak apa-apa, saya hormat pada semua capres itu, saya respect aja. Bagaimanapun mereka semua tokoh-tokoh semua. Tapi kan jangan mengabaikan fakta bahwa ketokohan itu dibangun berdasarkan basis apa. Dalam peristiwa persimpangan sejarah yang ada di Indonesia, berdiri di pihak mana orang-orang ini, kita harus belajar itu. Gitu. Clear and dangerous ini. Kok dangerous buat di sebelah sana? Oh enggak, kalau ini Seno gawat juga ini katanya gitu. Kalau arek Surabaya itu pertanyaannya gini dok, gak bahaya tak? Iya, nah itu maksudnya. Tapi enggak juga lah, enggak kan kita ngobrol santai aja. Ini ngobrol santai tapi yang sebelah sana kayaknya harap-harap cemas ini kan. Loh, saya kan cerita tentang fakta, ya kan. Jangan denial, melihat situasi apa adanya. Kalau memang tidak melakukan itu segala macam, ya kan, berada di sisi sejarah yang benar, ya nggak usah khawatir sama pernyataan saya. Wong saya cuma ngajak teman-teman ini untuk jangan denial. Memangnya salah saya di mana? Memangnya saya menyampaikan kebencian apa? Memangnya saya memfitnah apa? Saya kan cuma ngajak teman-teman sadar sejarah. Apakah kawan-kawan ini harus dibutakan? Apakah kawan-kawan ini harus diperas saja suaranya untuk pilpres? Kan enggak. Kesadaran sejarahnya, kesadaran kritisnya, kesadaran politiknya ini harus dibangun bersamaan. Dan kalau ada yang merasa terganggu, itu urusan mereka bos, bukan urusan saya. Saya sih enggak bahaya. Gitu Pak Nong. Oke, mantap ini. Aku kira wajar dijadikan jurkamnas ini belum apa ini udah mungkin buat pemirsa Cokro TV nih khususnya yang kalangan muda gitu ya, yang juga masih menimbang-nimbang galau karena aduh ini Jokowi juga begini gitu ya. Dengan menyaksikan, menonton, menyimak tadi yang dipaparkan oleh Seno, itu kita bisa minimal itu tidak denial itu. Itu yang paling penting dulu ya. Jadi jangan denial. Jadi lihat apa istilahnya itu objektif secara value-nya secara objektif. Kan anak muda itu Gen Z itu value ya. Bicara value dan bisa berpikir mandiri gitu loh. Itu ya tinggal terserah. Saya menghargai keputusan dan pilihan semua orang. Itu biasa saja dalam demokrasi. Saya rasa urusan pilpres itu kan urusan yang sangat simpel. Saya selalu bilang. Dan 5 tahun sekali juga kan. 5 tahun sekali dan itu cuma sehari aja pilpres itu. Maksudnya apa? Acaranya apa sih pilpres itu? Acaranya kan bangun pagi, ya toh, siap-siap. Ke TPS. Kemudian sisiran, pakai sepatu, berangkat ke TPS 10 menit, 15 menit, dia nyoblos, pulang. Tapi itu sangat menentukan. Sangat menentukan, artinya nggak repot acara ini gitu loh. Yang panjang, yang repot ini kan preparation-nya tuh apa? Ya macam-macamnya, kembang-kembangnya itu yang panjang. Cuman acaranya itu simple. Nah saya ingin teman-teman muda itu untuk nggak melihat pilpres ini sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang panjang, sesuatu yang repot, sesuatu yang ribet. Ini acara yang simple. Yuk keluar rumah, kamu masuk ke TPS, tanda tangan, nyoblos, pulang. Hanya itu lebih sederhana daripada kita misalnya ngurusin yang lain-lain gitu loh. Nah maka ayolah kita bicara pilpres ini dengan objektif, melihatnya dengan clear, dan kemudian memutuskan untuk berpihak
secara mandiri. Aku cuman sharing aja. Teman-teman masalah milih siapa, ya silahkan. Nggak usah nunggu-nunggu orang lain ngomong apa, ya kan? Nggak usah nunggu-nunggu siapapun itu memutuskan berpihak pada siapa. Ini teman-teman punya pemikiran objektif. Jadi aku rasa ya aku percaya teman-teman bisa memilih dan menentukan pilihannya tanpa harus kemudian menunggu komando dari siapapun. Aku rasa itu ya teman-teman muda udah sangat rasional dan objektif lah. Ngapain harus nunggu-nunggu lagi? Dari pemikiran dan belajarannya sendiri dong kita berpihak pada orang yang tepat. Gitu. Bisa menentukan sendiri. Iya. Mengikuti hati nurani yang berdasarkan value tadi. Hati nurani yang berdasarkan value dan pemikiran yang logis. Saya menaruh respek yang tinggi dan menaruh ekspektasi dan hormat yang tinggi pada teman-teman muda. Sehingga saya tidak akan memaksa teman-teman untuk mengikuti siapapun, mengikuti pilihan siapapun. Mereka punya pilihan sendiri. Saya percaya hati nurani mereka akan bekerja. Gitu. Mantap ya. Oke Seno, kita nggak kerasa nih. Iya. Kayaknya udah hampir 1 jam nih kita ngobrol ya. Iya. Wah ini kopi saya udah separuh ternyata. Iya. Jadi nanti mungkin Seno akan sering datang ke sini gitu ya. Terima kasih. Syukur-syukur punya program sendiri. Waduh, kan. Untuk bagaimana supaya tidak denial itu pekerjaan yang juga luar biasa itu. Iya, saya jadi tamunya Mbak Nong aja deh. Saya denial untuk ini sekarang. Belum apa-apa ini udah menolak tugas Zulkamnasnya. Oke, pemirsa Cokro TV ya nggak terasa ya, dan kita banyak sekali mendapatkan input-input nih dari anak muda yang masih berusia 21 tahun, masih menjadi mahasiswa ya. Ini sambil belajar, sambil studi, kuliah, tapi juga mendapatkan tugas yang berat dari partainya, dan ini sebuah pertaruhan hidup yang luar biasa ini. Pertaruhan hidup. Buat Seno khususnya ya, dan kita akan lihat sejarah akan kemana nantinya nih Seno. Ya, dulu Sultan Syahrir itu kan pernah bilang, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Betul. Pilpres ini harus menjadi kemenangannya anak-anak muda. Saya yakin. Terima kasih, Mbak Nong. Iya. Terima kasih, Seno, terima kasih banyak untuk waktunya, dan pemirsa Cokro TV. Kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya di minggu depan. Salam dan dadah semuanya. Terima kasih. Thank you.